Baik, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'd. Alhamdulillah malam ini kita semua bisa kembali hadir untuk melanjutkan materi kita ilmu tajwid. Insyaallah pada hari ini kita mulai pembahasan baru ya, buku pertama. Karena kemarin kita sudah menyelesaikan metode Syafi'i. Metode Syafi'i khusus kita hanya belajar hukum-hukum tajwid saja, hukum mim sukun, nun sukun, mat gitulah. Kemudian kita masuk ke buku ini fokus pada makhraj dan sifat huruf saja. Ya, letak-letaknya huruf sama sifat-sifat huruf. Nggak ada itu mimi, itu gunah, nggak ada. Mat arid, mat nggak ada. Fokus hanya makhraj sama sifat huruf. Ini karya Ustadz Abdurrahman Fadholi. Ini zaman dulu banyak orang bahas masalah sifat huruf, tapi ustadznya nggak paham maksudnya. Jadi pengajar itu ngajarin sifatul huruf, tapi nggak paham maksudnya tuh apa, nggak paham. Jadi cuma ngajar aja tapi nggak paham maksudnya. Muridnya nggak paham, ustadznya nggak paham. Itu zaman dulu ya. Di pesantren-pesantren banyak sekali. Karena saya ngalamin sendiri. Dari SMP sampai lulus SMA di pesantren nggak paham sama sekali sifat huruf. Makhraj nggak paham. Padahal dipelajarin di mahat. Tapi ustadznya juga bingung. Tapi alhamdulillah dengan adanya Ustadz Fadholi dan sampai beliau sekarang buat buku sendiri khusus bahas makhraj dan sifat ini. Karena kita diajarin semua, alhamdulillah semuanya paham. Jadi beliau termasuk mujaddid ya, semua termasuk pembaru karena memahamkan kita semua. Dulu saya nggak paham makhraj sifat, alhamdulillah dengan beliau paham jadinya. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama adalah tentunya membahas masalah berapa jumlah huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah itu ada 29 huruf. Huruf hijaiyah itu ada 29 huruf. Tapi yang mati cuma satu. Huruf yang mati itu cuma satu, yaitu alif. Huruf alif itu mati. Seandainya alif dikasih harokat jadinya apa? Jadi berubah wujud jadi hamzah. Jadi alif itu dia nggak bisa dibaca. Alif dikasih harokat berubah wujud jadi hamzah. Makanya fungsi alif itu fungsinya untuk memanjangkan aja. Fathah bertemu alif. Misalnya fathah bertemu alif, ba. Itu doang fungsinya. Fungsi alif hanya untuk memanjangkan huruf. Alif tidak bisa hidup. Jadi huruf hijaiyah ada 29, yang mati satu, yaitu alif. Yang hidup selama-lamanya adalah 28 huruf. Nah, kesalahan kita itu nulis huruf hijaiyah itu pertama alif ya kan? Alif, ba, ta, jim, ha, kho. Harusnya huruf pertama itu bukan alif, tapi hamzah. Yang benar aba, ta saja. Huruf pertama tuh harusnya hamzah, bukan alif. Alif itu justru huruf yang kedua terakhir. Nih kan? Lam, alif, ya. Tapi dalam huruf hijaiyah, alif itu disebut lam alif, bukan alif. Disebut lam alif, kayak dua huruf ya. Terus pertanyaannya kenapa kok nyebutnya lam alif, bukan alif aja? Karena alif tidak akan bisa hidup kecuali ada temannya. Ya kayak tadi contohnya, alif nggak bisa dibaca kecuali kalau sebelum alif ada harokat fathah, baru ba, ta, ja. Maka dalam huruf hijaiyah ini alif tuh dua, lam alif, bukan alif aja, karena alif tidak bisa hidup kecuali ada temannya. Begitu ya, lam alif.
Ini paham ini? Saya ulangi, huruf hijaiyah ada 29, yang mati cuma satu, yaitu lam alif. Sisanya huruf hidup. Disebut huruf hidup karena bisa berharokat. A, I, U, babi, bu, tadi itu jajiju, hahihu. Kalau alif kasih harokat nggak bisa. Nggak kasih harokat nggak bisa. Jadinya malah hamzah. Nah, halaman keempat. Halaman keempat. Nah, di atas itu ada dalilnya tentang huruf hijaiyah itu ada 29. Ini disampaikan oleh Imam Ahmad At-Taibi. Wa iddatul hurufi lil hijai tis'un wa isruna bilam tiro'i. Dan jumlah huruf hijaiyah ada 29 tanpa diragukan lagi. Terus ada catatan tuh, huruf yang pertama hamzah, penyebutannya sebagai alif hanyalah majas kiasan. Jadi saat kalau di awal-awal kata itu ada tulisan alif, kayak di awal-awal kata itu ada tulisan alif, iya ditulisnya alif tapi dibacanya hamzah. Kayak ini, alladzina amanu, alladzi kan tulisannya alif tuh, tapi dibacanya hamzah. Cuma kiasan juga, apa? Cuma kiasan. Ditulisnya alif tapi dibacanya hamzah. Kemudian yang titik yang kedua tuh, huruf yang bernama lam alif inilah huruf alif yang sebenarnya. Jadi asli nama panjangnya alif itu lam alif. Nama panjangnya itu lam alif. Disebut dengan lam alif karena dia tidak bisa hidup kecuali ada temannya. Nggak bisa hidup sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya habis, ada ya? Nih, mengerti masalah alif? Disebut dengan lam alif karena kenapa disebut lam alif? Bukan alif aja? Nah, nggak bisa hidup sendiri. Iya. Karena alif bisa hidup kalau ada temennya. Kalau ada pasangannya baru hidup. Kalau nggak ada pasangannya, aduh, nggak, mati dia. Itu uniknya huruf alif. Ya, saya kira mengerti semua ya. Huruf hijaiyah ada 29, yang mati cuma satu yaitu alif. Nama panjangnya alif adalah lam alif. Itu kan tadi yang lain kan bisa babi alif sendiri nggak bisa. Nggak bisa. Alif kasih harokat jadi hamzah kan? Nggak bisa alif namanya. Atau alif kasih kasroh nggak bisa ilif. Alif kasih doma nggak bisa uluf. Nggak bisa. Dikasih harokat nggak bisa dibaca. Jadinya A. Dikasih kasroh I. Ya, jadi hamzah. Nah, itu. Fungsinya hanya untuk memanjangkan huruf. Matobi masih ingat ya? Fathah bertemu alif, ba, ta, ja, ha. Itu doang, fungsi alif memanjangkan huruf. Fungsinya cuma satu, alif fungsinya untuk memanjangkan huruf. Nggak bisa dibaca. Dibaca, ya dianggap kecuali ada temennya itu. Ada pasangannya. Ya, saya kira paham ya huruf hijaiyah. Masuk lagi ke halaman berikutnya, halaman 7. Sama 7 ya? Karena saya pakai cetakan yang lama ini. Tapi isinya sama. Sekarang mengenal harokat asli. Harokat itu artinya bergerak. Kayak antum pernah dengar gerakan haroki ini. Nah, haroki ini, gerakan nih. Aliran gerakan jihadi. Haroki. Jadi harokat itu artinya bergerak.
takbir. Haroki pengikutnya. Haroki itu pergerakan. Pergerakan. Nah, ini mengenal harokat asli, mengenal harokat yang bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut-ikut. Nggak apa-apa. Duduk. Ini aja. Kalau kurang ini. Terakhir bonus tas. Dan lanjut, mengenal harokat asli. Jadi harokat itu cuma ada 3, fathah, kasroh, domah. Kan gerak semua kan? A, I, U. Jadi harokat itu cuma ada 3. Sukun dia tidak termasuk harokat. Sukun itu nggak masuk harokat. Kenapa? Karena sukun itu artinya apa? Sukun. Sakinah, diem. Misalnya nun sukun, bisa dibaca nggak? Nggak bisa. Diem aja dia. Sakinah, diem. Poin nun sukun itu artinya diem. Makanya sukun itu dia tidak termasuk harokat. Karena sukun artinya diem aja. Sukun itu hanya menerima apa ya? Iya, diinjek ya siap terima, dilewatin ya terima. Diem aja dia, nggak bisa gerak, mati. Sehingga sukun tidak termasuk harokat. Jadi fathah, kasroh, domah. Mungkin antum ada pertanyaan-tanya. Kalau fathatain, kasrotain, domatain itu termasuk nggak? Ya itu sama aja kayak fathah, kasroh, domah. Sama aja. Fathatain, kasrotain, domatain, atau fathah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin. Itu sama aja fathah, kasroh, domah. Nah, di sini kita diajari cara membaca harokat dengan benar. Fathah itu bacanya membuka mulut, tidak terlalu lebar, dan tidak malas-malesan. Fathah itu artinya terbuka. Misalnya ngucapin A nih, A. Gak usah, jangan malas-malesan juga. Jangan berlebihan juga. A. Jadi sedang aja. Biasanya ngir A. Kalau guru-guru dulu tuh harus gini, Pak. Malah tebel ntar harus gini. Pokoknya harus masuk nih 4 jari. Entah itu ajaran dari mana. Itu perkiraan itu. Guru-guru kita dulu gitu. Ternyata salah malahan. Karena guru kita cuma perkiraan aja, kayaknya gitu. Kayaknya begini yang bener nih. Ternyata salah. Jadi ngucapin fathah itu santai aja, enggak males-males, enggak juga berlebihan, biasa aja. Ya, kayak 1 jari lah kalau dipakai jari mah. Ya. Kayak kan? Itu fathah. Berang dhammah itu dari kata dhamm musyafatain, mengumpulkan 2 bibir, yaitu monyong. Jadi kalau ada huruf dhammah nggak monyong nanti nggak pas. Ngucapin dhammah nih, nggak boleh dipaksa monyong. Setiap dhammah paksa monyong, jangan malas-malesan. Jadi dhammah itu paksa monyong, nggak boleh malas-malesan. Dhammah, kasroh lawannya fathah. Jadi kasroh itu menurunkan rahang gigi bawah nih. I, di, ti. Menurunkan. Jangan tapi i. Kan bismillah, bukan bismillah, bukan tapi mi. Kalau me berarti kasrohnya kurang. Jadi mi. Ini sering terjadi orang tidak memperhatikan itmamul harokat, menyempurnakan harokat. Jadi sering terjadi bismillah, kurang ke bawah. Bismillah. Gitu ya. Jadi fathah membuka mulut, tidak malas-malasan dan tidak berlebihan.
Dhamma dengan memonyongkan kedua bibir. Tidak boleh malas-malasan monyongnya. Kasroh menurunkan rahang gigi seri bawah. Nah, ini berdasarkan dalil dari Ahmad At-Tibi lagi. Ini dalilnya. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhammah. Dan setiap dhamma tidaklah sempurna kecuali dengan memonyongkan kedua bibir. Wa dzun khifadhin bin khifadhin lil fami. Dan kasroh tidaklah sempurna kecuali rahang gigi seri bawah turun. Yatim wal maftuhu bil fathi fami. Dan fathah juga enggak sempurna kecuali dengan membuka mulut. Ini di Ma'acana disuruh ngapalin dalil tentang itmamul harokat, menyempurnakan harokat. Di Mahat ya disuruh ngapalin. Antum juga harus ngapal nih. Coba saya baca antum ulangi ya, dalil tentang menyempurnakan harokat. Saya baca antum ulangi. Wa kullu madmumin falan yatimma. Wa kullu madmumin falan yatimma Illa bi dhammi syafataini dhamma. illa bi dhammi syafataini dhamma. Coba kita ulang tirawal lagi. Wa kullu madmumin falan yatimma. Wa kullu madmumin falan yatimma Illa bi dhammi syafataini dhamma. illa bi dhammi syafataini dhamma. Ada yang hafal enggak satu baris? Antum hafal? Wa kullu madmumin Falan yatimma. wa kullu madmumin falan yatimma illa. Ya sekalian. Kan satu baris. Illa bi dhammi. Bi dhammi syafataini dhamma. Ada lagi yang hafal kira-kira? Betul. Wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhamma. Ya, cukup. Ntar yang lain nyusul ya. Hafal? Baik, kita baca lagi dalil berikutnya. Wa dzun khifadhin bin khifadhi, ya saya ulangi. Wa dzun khifadhin bin khifadhin lil fami. Wa dzun hifadhin bil hifadhin lil fami. Wa dzun khifadhin bin khifadhin lil fami. Wa dzun hifadhin bil hifadhin lil fami. Yatimmu wal maftuhu bil fathi fhami. Yatimu wal maftuhu bil fathi fahmi. Yatimmu wal maftuhu bil fathi fhami. Yatimu wal maftuhu bil fathi fahmi. Hami ya. Ini antum tulis, jadi yang dalil yang pertama apa? Wa kullu madmumin sampai illa bi dhammi syafataini dhamma, ini dalil tentang dhamma. Ya, wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma, ini dalil tentang mengucapkan dhamma. Kemudian wa dzun khifadhin bin khifadhin lil fami, ini dalil mengucapinya kasroh dengan menurunkan rahang gigi bawah. Yatimu ini tentang fathah. Ini dihafalkan ya. Next ya. Ini harus dihafal soalnya dasarnya ini. Dasar membaca Al-Quran, mulutnya harus gerak, menyempurnakan harokat. Ya, ini buat PR lah. Nah, atau yang hafal, atau ada yang udah hafal? Wadun khifadhin. Ya, belum hafal ya? Yaudah. Itu buat hafalan pekan depan, hari Senin. Mudah-mudahan tetap hadir. Nggak hafal nggak apa-apa sih. Jangan sampai gara-gara hafalan nggak hadir. Jangan.
Jadi belajar itu harus ada tantangan, ada ngapalnya, nggak cuma hadir, tapi emang ada hafalan di situ. Hah? Ya hari Senin disetorkan. Nggak setor nggak apa-apa. Yang penting hadir. Syukur-syukur bisa setor di itu ya. Bakul matmumin sampai yatim wal maftuhu. Dari tentang harokat, saya kira udah jelas fathah, kasrah, dhammah. Sekarang kita masuk ke makharijul huruf. Halaman 11. Ya. Makharijul huruf. Makhariju. Itu artinya tempat-tempat keluar huruf ya, tempat-tempat keluarnya huruf. Makharij artinya tempat-tempat keluar, jamak ya. Kalau mufradnya apa? Makhrajun. Mufrad itu artinya satu. Kalau makhraj itu artinya satu tempat keluar. Kalau makhariju tempat-tempat keluar, jamak. Hah? Ya, kumpulan. Jadi banyak gitu, makhariju. Tempatnya banyak. Tapi kalau makhraju satu tempat keluar. Begitu juga huruf. Huruf itu huruf banyak. Tapi kalau huruf cuma satu, harfi ya, harfu. Ini sebenarnya harfu, tapi gara-gara ada makhraju. Ilmu nahwu nih. Jadi makhrajul harfi mudhaf ilaih. Dan intinya makharijul huruf itu artinya tempat-tempat keluarnya huruf. Itu aja lah. Terus bagaimana cara untuk mengetahui tempat keluarnya huruf? Ini caranya ada dua. Kalau kita pengen tahu huruf itu keluar dari mana, ya hurufnya itu kita sukunkan atau kita berikan tasdid. Misalnya kita pengen tahu nih ba itu keluar dari mana ya, maka ba kita sukunkan. Terus sebelum ba itu kita kasih huruf fathah misalnya a. Jadi abba. Jadi dari mana ba? Dari bibir. Kan bisa dirasain. Kita pengen tahu huruf itu dari mana, caranya disukunkan atau diberikan tasdid. Misalnya kita pengen tahu nih huruf ja dari mana ya? Aja. Dirasa-rasain. Apa yang nyentuh di situ? Ya, apa yang dinding? Lidah bagian apa yang tengah lidah nyentuh langit-langit kan? Aja. Begitu. Pengen tahu kho dari mana? Kho. Dari mana rasanya? Bagian atas. Kan atasnya ya. Nah, begitu caranya. Untuk mengetahui huruf itu dari mana, kasih sukun atau kasih tasdid. Gampang ya? Masih nangkap ya? Dua Pak, yang tadi Pak. Kita lihat nih hari Senin nih ya. Kita lihat Senin. Siapa yang store? Senin sepi lagi. Jangan dah. Bisa nyicil, masih ada waktu seminggu. Masa seminggu 2 baris saja berat. Coba seminggu. Kalau malas bawa buku gede, antum tulis di kertas, udah kantongin, lagi buka, lagi nyantai buka. Kalau nggak dipoto dah, sekarang main HP kan.
Iya. Direkam. Kan ada yang mendengar, ada yang membaca, tergantung Tergantung masing-masing orang. masing kemampuannya beda-beda. Ada berapa cara pembahasan gimana? Ya, Baca. udah masuk lagi ya. Halaman berikutnya, halaman 12. Berapa jumlah makharijul huruf? Tempat-tempat keluarnya huruf itu ada berapa? Ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama ada yang bilang 29 makhraj. Jadi huruf hijaiyah kan ada 29 tuh. Jadi semuanya punya tempat masing-masing, punya rumah masing-masing. Abata sampai ya itu punya tempat masing-masing. Jadi tempat keluarnya huruf ada 29. Ini ada yang mengatakan gitu. Pendapat kedua ada 17 makhraj. Jadi huruf hijaiyah 29, tapi keluarnya huruf itu ada 17. Karena nanti ada beberapa huruf yang digabung. Kan huruf hijaiyah ada 29, nanti ada beberapa huruf yang satu tempat kayak to data. Jadi 17 yang ini ya. Nah, digabung-gabung. Kayak ba ma wafa. Itu kan 4 huruf. Tapi dimasukin ke bibir semua. Ba ma wafa. Dimasukin 2 tempat, Ceng. Misalnya lagi apa? Jasaya itu juga. Itu 3 huruf tapi jadi 1 tempat. Jasaya. Di 29 huruf, tempat keluar ada 17. Ini pendapat Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, yang 17 makhraj inilah yang diikuti oleh pengarang buku ini. Ustaz Fadholi ngikut pendapat yang 17 makhraj. Pendapat ini Syekh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini antum harus hafalin. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kalau antum ditanya, antum ikut pendapat siapa makhraj huruf itu? Pendapat Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. 17 makhraj. 17 tempat keluar. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini Syafadul ikut ini Syekh Jazari. Yang buat Jazari juga, Tuhfatul Afal juga. Itu ngikut ini. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Pendapat ketiga ada yang bilang 16 makhraj. Ini pendapat si Bawah Maki Ad-Dani Syatibi. Ada yang bilang 14. Yang keempat ada yang bilang 14. Ini pendapat Al-Faruq Qutrub Al-Jarmi. Di sini poin pentingnya antum hafalkan yang 17 makhraj ini. Pendapat Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi makhraj pada yang bilang 29, 17, 16, 14. Tapi kita ikut yang 17. Sampingnya tabel makhraj huruf. Jadi tempat-tempat keluarnya huruf secara global itu ada 5. Tempat-tempat keluarnya huruf secara global ada 5 secara umum. Yaitu al-jauf, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Al-halq, lisan, al-halq tenggorokan, al-lisan lidah, asyafatain bibir, dan khoisum hidung. Jadi makhraj huruf secara global ada 5 itu aja. Tapi nanti dibagi lagi. Al-jauf itu ada 1 tempat, al-halq ada 3 tempat, al-lisan ada 10, asyafatain ada 2, al-khoisum ada 1. Jadi dijumlahin ada 17 makhraj. Jadi secara umum makhraj huruf ada 5. Tapi ntar dirinci beranak semua tuh. Al-jauf anaknya 1, al-halq anaknya 3, al-lisan 10, asyafatain 2, khoisum 1. Jadi dijumlahin ada 17. Ya, secara global ada 5, secara rinci ada 17 makhraj. Ya, ini paham nih. Kalau yang 29 Apa? udah turunannya. Yang berpendapat itu ini kan ada 17. Kalau 29 makhraj ya punya tempat masing-masing. Punya tempat masing-masing, nggak ada yang digabung.
Ini kan 17 makhluk ada huruf yang digabung. Dijadiin satu gitu. Nah, kita hafalin ini dulu nih. Kita hafalin dulu makhraj secara global. Jadi pertama kita hafalin al-jauf. Dari paling belakang dulu kan. Al-jauf itu rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kemudian al-halq, tenggorokan. Habis tenggorokan naik lagi. Al-lisan, lidah. Habis lidah maju lagi. Bibir, asyafatan atau asyafatain. Habis bibir khoisum, rongga hidung. Jadi mulai dari paling belakang. Al-jauf, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Al-halq, al-lisan, asyafatan, khoisum. Itu. Dihafalkan? Satu menit. Sama artinya. Semartinya aja ya. Iya. Dihafalin urutannya. Al-jawab, al-haq, al-lisan, asyafatain, khoisum. Pengapalinnya dari paling belakang dulu. Apalah? Coba. Siapa? Atau siap? Jadi artinya juga al-jauh apa gitu? Al-jauh, rongga tenggorokan, al-halq, Rongga tenggorokan, al-jauh rongga tenggorokan dan rongga mulut. oh iya. Al-jauh, rongga tenggorokan dan rongga mulut, al-halq, tenggorokan, al-lisan, lidah, lisan, al-asyafatain, dua bibir, al-khaysyum, rongga hidung. Benar. Al-jauh, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Al-halq, tenggorokan. Al-lisan, lidah. Asyafatain, dua bibir. Al-khoisum, rongga hidung. Benar. Al-jauh, rongga tenggorokan sama rongga mulut. Al-halq, tenggorokan. Terus al-lisan, lisan, mulut. Lisan. Lidah. Terus ini asyafatain, dua bibir sama al-khoisum, hidung. Benar. Oke, lanjut. Al-jauh, rongga tenggorokan, rongga mulut. Al-haq, tenggorokan. Al-lisan, lidah. Kemudian asyafatain, dua bibir. Kemudian yang terakhir al-khoisum, rongga hidung. Benar. Lanjut. Pertama al-jauh, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kedua al-halq, tenggorokan. Yang ketiga al-lisan, lidah. Yang keempat asyafatain, dua bibir. Yang kelima al-khoisum, rongga hidung. Benar. Sorry. Yang pertama al-jauh, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Yang kedua al-halq, tenggorokan. Tiga lisan, lidah. Empat asyafatain, dua bibir. Lima al-khoisum, rongga. Sorry. Lanjut. Al-jauh, rongga tenggorokan dan mulut. Rongga mulut. Ya. Yang kedua al-halq, tenggorokan. Tiga. Yang ketiga al-lisan, lidah. Yang keempat asyafatain, dua bibir. Yang kelima al-khoisum,
Sahih. Lanjut. Al-jauh tempat tenggorokan dan rongga mulut, halak tenggorokan, alisan lidah, asyafatain dua bibir, al-khaisum rongga hidung. Ya. Apa? Ada rongga tenggorokan dan mulut, al-halq tenggorokan, al-lisan lidah, asyafatain dua bibir, al-khaisum rongga hidung. Ya, sahih. Alhamdulillah hafal semua. Itu jadi secara global ada 5. Makhraj secara global ada 5, secara ada 17 makhraj. Baik. Pembahasan pertama al-jauf sesuai urutannya. Halaman 14. Al-jauf artinya rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ini maksudnya itu cuma aliran udara aja. Al-jauf itu maksudnya cuma aliran udara. Apapun huruf itu berharokat. Huruf apapun yang berharokat itu al-jauf. A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, itu maksudnya dari rongga tenggorokan keluar dari rongga mulut. Kan banyak orang baca Quran masuk hidung kan. Dari sini malah masuk hidung. Jadi al-jauf itu harokat fathah kasroh dhamma. Huruf apapun yang berharokat fathah kasroh dhamma itu nggak boleh masuk hidung. A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, itu nggak boleh. A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, itu. Bisa. Bisa tetap bisa ngalirin dari mulut. Karena yang masuk hidung itu cuma yang guna-guna aja. Ifa, iklab, dong biguna, nah, itu baru masuk hidung. Tapi yang berharokat nggak boleh masuk hidung. Tetap bisa. Karena banyak orang-orang yang baca Quran pakai hidung, karena lebih enak katanya. Melagu-laguin. Orang yang paham tajwid mah ya ketawa. Ketawa dalam hati. Menurut dia bagus banget nih suara saya, Masya Allah. Enak banget. Orang di belakang dia ada yang lebih paham. Tapi kalau bacaan secara bacaan misalkan Al-Fatihah dia pakai hidung itu termasuk lan jali atau lan? Enggak, lan khofi. Enggak sampai ngilangin maknanya. Yang pokoknya yang kesalahan fatal lan jali itu merubah huruf atau menambah huruf, mengurangi huruf. Nah, merubah, menambah, mengurangi. 3 aja. Termasuk panjang pendek. Ya, panjang pendek kan menambah kan, menambah alif, menambah ya, ngurangin. Ya panjang pendek termasuk lahan jali. Karena emang ada yang dihilangin gitu. Entah alifnya, ya-nya. Lahan jali yang masuk hidung. Terus kol-kola apa? Itu lan khofi, kayak kol-kola. Harusnya lam yalid wa lam yulad. Dia mah lam yalid wa lam yulad. Itu tetap lan khofi. Ya. Termasuk makhraj kurang pas. Ya, makhraj kurang pas juga masih dimaafkan lah. Yang menurut yang fatal 3 dia. Berubah, menambah, mengurangi. Itu aja yang fatal. Kalau hukum-hukum itu atau ikhfa itu nggak dibaca itu. Kalau Eva enggak sih kayaknya. Ada juga kan yang disuruh imamnya. Jadi ikhfanya nun mati baca nggak digunakan. Oh, enggak digunakan. Enggak sesuai aturannya. Kayaknya sih enggak kayaknya. Makanya pentingnya belajar tajwid, jangan remehkan tajwid. Banyak orang yang merasa sudah benar padahal jauh dari kebenaran. Itu. Soalnya jadi mamung aja ya niatnya. Kalau niatnya jadi mamung aja ya. Enggak belajar mungkin enggak mending kalau jadi imam. Tapi banyak kita tuh malah nggak berani imam karena udah tahu kesalahannya.
Agak ini. Ya orang awam malah berani banget imam. Kita yang udah belum ngaji malah nggak berani. Hah? Kebalik. Harusnya lebih berani. Orang berimam dia Tapi kalau zuhur nggak apa-apa sih. asal juga kali. Kan belum disebut. Iya. Aman. Nah kalau begitu Ustaz gimana kaidahnya? Apa? Kalau misalnya kan ada orang yang memang rusak bacaan dengan ya, Nah. mengimami sholat yang tidak dizaharkan itu gimana? Ya nggak apa-apa kan doa baca masing-masing kan. Tapi kalau jahar itu kan dia supirnya, bener-bener supirnya ya. Kalau rusak ya rusak semua bacanya. Misalnya imamnya Al-Fatihah salah nih, ketambahan huruf apa, itu pada mazhab Imam Syafi'i ya nggak sah, kita suruh sholat lagi. Kalau Al-Fatihah kacau. Jadi kalau mau pakai mazhab Musafi mungkin nggak ada yang berani jadi imam ya, kaki ya. Karena kaki juga harus baca ada. Iya ada, tapi kan kebanyakan kan ya. Di masjid Imam Syafi'i, mazhabnya. Minimal panjang pendeknya sempurna lah. Kata Imam Syafi'i itu ya, apa? La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dinamakan sholat kalau nggak baca Al-Fatihah. Ya dia baca Al-Fatihah tapi kacau kan, bukan Al-Fatihah. Rusak. Jadi minimal Al-Fatihahnya benar. Al-Fatihah benar terus baca suratnya kacau balau nggak apa-apa dah. Rukun soalnya sih. Ya udah rukun soalnya. Al-Fatihah rukun. Al-Fatihah. Minimal itu Al-Fatihah benar. Terus lambang itu kalau misalnya masbuk tapi mungkin nggak apa-apa ya. Masbuk kan kadang-kadang ada yang terlewat Fatihah kan, dapat ruku kan. Itu Al-Fatihah sendiri. Itu gimana? Kalau dapat itu yang mana? Genapin satu rakaat apa? Oh yang itu telat tapi dapatnya ruku. Ruku. Kalau aneh ikutnya, Ada dua pendapat kan. aneh ikutnya udah masuk masih satu rakaat. Nggak apa-apa. Alhamdulillah Pak. Ikan. Masa Allah. Oke. Melamun dia melamun kemana? Tahu dia. Oh, jadi mungkin dapat ruku ya. Iya. Kalau saya ikut yang masih satu rakaat. Iya dapat ruku kan. Tetap dapat. Enggak dapat Al-Fatihah kita kan. Tahu enggak ruku kan. Ya, tapi ada yang bilang Iya. udah nggak masuk. Enggak masuk katanya. Bilang karena enggak menyimak Al-Fatihahnya. Ada dalilnya kan, man adroka rakaah faqad adroka shalah. Man adroka rakaah faqad adroka shalah. Siapa yang mendapati ruku maka dia masih mendapatkan satu rakaat. Mendapat yang lain. Tapi kalau udah sami Allah udah nggak dapet dah. Sudah sami Allah. Dah, al-jawab lagi. Di sini al-jawab dicontohin seperti matobi ya. Fathah bertemu alif, ba, kasroh bertemu ya sukun, bi, dhamma bertemu sukun, bu. Ini nggak harus panjang, nggak harus a, i, u, nggak harus babi, bu, tati itu nggak harus. Yang penting berharokat. Babi, bu, tati itu jajiju itu termasuk al-jawab. Jadi al-jawab itu intinya harokat ya. Harokat fathah kasroh dhamma. Dari suaranya dari rongga tenggorokan keluar dari rongga mulut. Jadi cuma masalah aliran aja al-jawab itu. Cuma masalah aliran aja. Ya contohnya kan a, i, u, babi, bu. Coba nih, dibaca aja antum. A, i, u dan seterusnya. Berurutan. Ada A-nya gitu. Ya antum a terus dia ba beliau. A, I, U, Lanjut berikutnya. Ba, I, U, Ta, I, Tu, Panjangin ta. Ta, I, Tu, Terus. Sifu. Ja, Ji, Ju, Ya. Lagi. Terus. Zadidu. Ya. Bisa semua kan? Oh,
Teh. Ya lanjut lagi lah. Habisin ya. Santai. Terus. Sasisu. Hmm. Syashisu. Ya. Ya, lanjut. Kok pas banget ya? Nah, ini kan makanya. Pas banget ya. Ini ya. Aiu, kan enggak ada. Coba tutup hidungnya. Masih ada. Ya. Masih. Enggak apa-apa. Nah, entar dilatih, masih latih ya. Ain. Nah, lanjut. Ya, terus. Ya. Naninu wawiwu Hahihu. Ya. Ya, yiyu udah. Terus ini ya, ma sama na saat berharokat. Ini kan ma sama nun saat berharokat, dia masih masuk hidung. Masih masuk hidung sedikit. Babibu nadidu. Antum ingat ya tingkatan guna. Tingkatan guna keempat kan? Nun sama mim saat berharokat. Jadi angkos. Ya, mim sama nun, ya kecuali mim sama nun ya, saat dia berharokat masih masuk sedikit masuk hidungnya. Karena emang susah, karena mim sama nun lahirnya dari hidung. Makanya nun sukun mendengung. Atau nun tasdid mendengung, mim tasdid mendengung. Kalau huruf yang lain kan kaf tasdid tertahan, akka. Tapi kalau mim tasdid langsung kan keluar suara hidungnya. Kaf tertahan. Dari mim sama nun karena dia emang lahirnya emang hidung, makanya saat mim sama nun saat berharokat masih masuk hidung sedikit. Jangan masuk semua ya, masih masuk sedikit lah. Khusus mim sama nun aja. Halaman 16. Itu ada perhatian. Perlu diketahui bahwa yang keluar dari makhraj al-jawf tidak hanya bacaan mat saja. Ya, jadi al-jawf itu nggak cuma panjang aja. Namun juga harokat yang 3. Ya, jadi setiap harokat lah fathah kasrah dhammah itu al-jawf. Jadi saya kasih tahu yang langsung intinya aja ya. Ya, jadi inti al-jawf harokat fathah kasrah dhammah tidak boleh masuk hidung. Itu aja intinya. Simple dan paham. Nah, al-jawf tentang aliran fathah kasrah dhammah. Mana ada yang mau tanyakan? Al-jawf? Enggak ada. Berarti paham semua nih ya. Halaman 17. Enggak ada. Cepat kita nih masalah. Al-halq. Nah, al-halq ini baru. Al-halq ini memang asli keluar huruf al-halq itu, tenggorokan. Jadi tenggorokan itu keluar 6 huruf. Tempatnya ada 3. Nah, itu gambar tenggorokan. Paling bawah itu keluar hamzah ha, tengah ain ha, atas ghain kha.
Tempatnya ada 3, hurufnya 6. Bawah, tengah, atas. Yang bisa kita lanjutin. Bagi kita masa sebentar, al-haq. Ya, kita baca ini hurufnya. Al-haq, antum melihat gambarnya, terus ada bahasa Arabnya itu. Saya baca, antum ulangi. Hamzah aqsal halqi. Hamzah aqsal halqi. Jadi urutannya paling bawah. Ya. Sudah dapat? Ya. Hamzah aqsal halqi. Hamzah aqsal halqi. Ain ha wasatul halqi. Ain ha wasatul halqi. Ain ha wasatul halqi. Ain ha wasatul halqi. Ghain kha adnal halqi. Ghain kha adnal halqi. Ghain kha adnal halqi. Ghain kha adnal halqi. Dah, cukup. PR pada untuk pekan depan itu ya. Dalil tentang itmamul harokat. Ini apa? Tentang harokat fathah kasrah dhammah. Aqul madmumin falan yatima illa bi dhammi syafatain dhammah dan seterusnya. Ya, dihafalkan. Hari Senin kita setoran. Setoran, habis setoran kemudian dilanjutin pembahasannya. Mudah-mudahan tetap hadir semua. Jangan gara-gara ada PR jadi lemah. Jadi lemah. Sudah sampai sini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.